Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yujiro Melvin Faris, kelas 12 bahasa. Saya ingin mempresentasikan gerakan 30 September 1965 Fakultas KKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. 1. Teori 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat AD. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Merkin, dan John Hotchapel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru sederhana. Teori kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang pernah kuat-kuat menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Teori ketiga, gerakan 30 September merupakan pertempuran antara kepentingan Inggris AS. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunis. Soekarno mengejar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Wolfgang Van der Laan. Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dec dan John Hook ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno keinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira AD. Karena PKI dapat menolak Soekarno, partai ini pun terseret dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat di Indonesia sejak masa revolusi. Dia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet di Blora di Bogor, dia menuntut gerakan ini. Teori tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam gerakan 30 September. Teori dikemukakan antara lain oleh John Denneke,
Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam IG-30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebut sebagai unsur-unsur komposit negara barat, lingkungan PKI yang ke serta oknum-oknum ABRI yang tidak semuanya betah dalam improvisasi di lapangan. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September, pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Barayani dalam bukunya Indonesia Tragedy. Menurut Barayani, menurut Barayani terdapat kedekatan hubungan antara Nekol Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September 1965 dengan Brigjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Tujuh gerakan 30 September adalah PKI. Dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung peristiwa kudeta dengan cara memperkarat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1915 sampai 1990. Dalil besar lainnya adalah bahwa setelah G30S beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok menanamkan dari beberapa dan bahkan Republikan dan Rakyat